Berjumpa lagi semuanya di Warung Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang masih melakukan pelatihan bersama dengan klon dewa asli. Sementara itu di luar sensi sosok wanita cantik bernama Miao Lianhua mengerutkan kening menatap ke arah sebuah gua di mana terdapat sosok Raja Iblis dan jiwa Chu Jiangye. Dirinya adalah sosok penjaga tempat tersebut dan di dalam diamnya sosok itu segera mendekat ke mulut gua. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Chu Jiangye yang telah menghilang tanpa jejak. Di balik keheningan itu terdengar suara ejekan yang bergema samar di dalam gua. Nada suara yang memancing kemarahan itu tidak disukai oleh Miao Lianhua. Wajahnya berubah dingin dengan hentakan ringan kakinya. Karakter-karakter keemasan muncul di bawah telapak kakinya sebelum akhirnya melesat bagai ikan kilat. Karakter-karakter ini menyusup masuk ke dalam gua dan menyebar di antara bayangan batu-batu hitam yang berlumur aura iblis. Sesaat kemudian jeritan panjang yang melengking segera terdengar dari kedalaman gua. Nada suara itu menggambarkan rasa sakit yang bercampur kemarahan seolah seseorang yang tidak terima dipermalukan. Namun Miao Lianhua saat ini tampaknya tidak terpengaruh. 5 hentakan berturut-turut dari kakinya mengguncang tanah dan setiap hentakan memicu gelombang serangan yang menghantam tubuh penghuni gua. Jeritan yang menyayat dari dalam gua terus menggemak naik dan turun seperti badai yang tak henti menggulungnya. Saat keheningan sementara menyelimuti tempat itu, sebuah kuas muncul di genggaman Miao Lianhua. Dengan gerakan cepat namun anggun, dirinya mengayunkan kuas tersebut ke udara. Cahaya keemasan memancar berubah menjadi karakter-karakter bercahaya yang melayang dan jatuh perlahan, melekat kuat di batu-batu hitam yang membentuk gua tersebut. Batu-batu ini bukanlah batu biasa dan mereka adalah batu penekan iblis. Bahan ini secara khusus diciptakan untuk menyegel kekuatan makhluk kegelapan. Namun penghuni gua yang merupakan seorang Raja Iblis yang bernama Mosu masih berani bertingkah sombong meski telah dikurung di dalam tempat terkutuk itu. Bagi Miao Lianhua, kata-kata sombong seperti itu tidak pantas dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Sebuah paku sepanjang 3 inci muncul di telapak tangannya dan dirinya segera melayangkannya dengan presisi mutlak. Paku itu melesat lurus menembus Raja Iblis Mosu dan menancap dalam menimbulkan ledakan rasa sakit yang luar biasa. Tubuh Mosu pun seketika menggeliat hebat dan kulitnya seketika berubah warna. Kulitnya yang tadinya putih berubah menjadi merah sebelum akhirnya menggelap menjadi ungu kehitaman. Getaran hebat juga pada saat ini menjalar di sekujur tubuhnya. Dirinya tidak bisa mati. Tetapi rasa sakit itu seperti membakar jiwanya secara perlahan. Raungan marah seketika mulai mengguncang seluruh planet. Mosu dalam derita dan amarah meluapkan kekecewaan dan kebenciannya. Dirinya mengutuk dan mencaci maki kepada mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang suci. Sementara dirinya yang dianggap jahat hanya melakukan apa yang dianggap wajar oleh kaumnya. Dirinya tidak merasa bersalah telah memakan manusia dan dewa. Karena bagi iblis itu hanyalah siklus kehidupan yang setara. Namun bagi Miao Lianhua, semua pembelaan itu tidak hanya menunjukkan keangkuhan. Tanpa belas kasihan dirinya mengerahkan kekuatan penindas yang kembali menghancurkan tubuh Mosu. Kuas di tangannya kembali bergerak dan kali ini melukis karakter segel yang melayang di udara. Selanjutnya karakter tersebut terbang ke dalam gua dan menempel di mulut Mosu membungkam segala teriakannya. Wajah Miao Lianhua juga tampak terlihat jijik dan dirinya tidak ingin berlama-lama di tempat kotor tersebut. Dengan satu langkah ringan, tubuhnya yang indah lenyap ditelan ruang dan waktu. Sementara itu di tempat yang berbeda suasana tampak jauh lebih tenang. Xiao Yan tampak sedang merenung dan 4 sosok melintas dalam ingatan Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan pada saat ini tampak bekerja dalam diam dan Xiao Yan telah mencatat dengan jelas penampilan keempat orang tersebut. Xiao Yan mengingat kembali pertempuran putus asa sebelumnya. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada harapan bagi Xiao Yan. Namun dengan kekuatan dan tekadnya sendiri, dirinya berhasil membalikkan keadaan.
Dalam tatapan mata yang menembus batas dunia fana, Xiao Yan melihat kenyataan tanpa celah, yakni semua kemungkinan telah tertutup. Xiao Yan seharusnya telah binasa dalam pertempuran itu, namun kenyataan justru berkata lain. Sosok keempat yang muncul yang awalnya tampak menjadi penentu kematiannya ternyata adalah alasan utama Xiao Yan masih bisa berdiri hingga sekarang. Jika hanya menghadapi 3 lawan pertama yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, Xiao Yan kemungkinan besar sudah dipaksa masuk ke dalam situasi tanpa harapan. Namun kehadiran orang keempat itu yang datang di luar rencana dan tampak tidak sejalan dengan mereka justru mengubah arah pertarungan sepenuhnya. Tindakan misterius yang dilakukan oleh sosok keempat yang merupakan Chu Jiangye meninggalkan jejak yang mencurigakan, sebuah titik memori simbol-simbol emas yang tertanam pada tangan hitam layu semuanya menjadi teka-teki yang perlahan mulai terpecahkan. Xiao Yan menduga bahwa jejak-jejak itu ditinggalkan bukan tanpa maksud, mungkin ada sebuah pesan tersembunyi, yakni sebuah dorongan tidak langsung agar dirinya mencarinya lebih lanjut. Pikiran itu membawa Xiao Yan pada saat ini merenung, para makhluk tua dengan kekuatan di tingkat itu tidak pernah bertindak sembarangan. Tangan hitam yang muncul di tengah pertempuran memiliki kekuatan untuk menghancurkan Xiao Yan dalam sekejap, namun justru menyisakan celah keselamatan. Namun di balik itu semua kebencian di dalam hati Xiao Yan terhadap sosok-sosok ini tentu saja tidak bisa terhapuskan. 3 sosok pertama tetap menjadi target utama yang harus Xiao Yan singkirkan, sementara entitas pemilik tangan layu itu terasa jauh lebih rumit dan berbahaya. Xiao Yan berpikir bahwa sosok itu bukanlah musuh yang bisa dihadapi secara langsung tanpa pemahaman yang mendalam. Begitu Xiao Yan mencoba mengingat kembali detail yang dirinya lihat, ingatannya tertuju pada jubah hitam yang dikenakan oleh sosok tersebut. Pola di kain itu terasa familiar, dirinya pernah melihat sebelumnya di alam Dewa Surga. Nama Long Biao muncul di benak Xiao Yan. Seseorang dari alam iblis keabadian kuno, pola yang sama pernah melekat dari jubah pria tersebut, dan meski kenangan tersebut samar, dirinya tahu dirinya tidak mungkin keliru. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan mampu menangkap detail sekecil apapun. Selanjutnya Xiao Yan pikirannya beralih pada pria lain yang merupakan pengendali es dan aura dingin ekstrim. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari tubuh Bing Lei Dong terasa aneh dan sulit untuk dinilai, tetapi penampilannya yang mencolok dan kekuatan uniknya membuatnya mudah dikenali. Dirinya bukanlah sosok yang akan sulit ditemukan, dan Xiao Yan segera beralih ke sosok wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tian Luolan. Tubuhnya ditumbuhi cabang, auranya asing seakan berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Wujudnya mencerminkan keanehan yang mengganggu, namun juga menyimpan petunjuk tentang asal-usulnya. Xiao Yan mengingat mereka satu persatu menata kembali potongan-potongan identitas yang sempat dirinya tangkap dalam pertempuran. Xiao Yan tahu ketika sebuah aksi telah diambil maka dendam pun telah ditorehkan. Xiao Yan tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka semua adalah ahli tingkat kelima. Namun kini Xiao Yan memiliki sebuah keyakinan, jika klon dewa aslinya berhasil menerobos ke alam kuno dan kekuatan dari tubuh utamanya meningkat lebih jauh, maka selama tidak diserang secara bersamaan, Xiao Yan yakin dapat menghadapi mereka satu persatu. Namun meskipun begitu, tujuan utama Xiao Yan pada saat ini bukanlah membunuh. Xiao Yan melihat peluang lain. Jika kekuatan mereka bisa digunakan untuk memperjuangkan Sensi, mengapa mereka tidak dimanfaatkan? Dalam pikirannya, strategi itu perlahan-lahan mulai terbentuk dengan matang. Jika kekuatan mereka bisa direbut dan dikendalikan, maka mereka dapat bertarung untuk Xiao Yan. Mereka pernah bertarung demi orang lain, maka tidak mustahil bagi mereka untuk diarahkan pada tujuan Xiao Yan. Waktu terus bergulir sementara Xiao Yan tenggelam dalam semua pikirannya. Rekan-rekannya dari tim Fearless masih berada di luar angkasa dan belum menunjukkan diri. Namun,
Xiao Yan dapat merasakan perubahan dari jarak yang jauh, aura mereka menjadi lebih kuat, kekuatan mereka juga mengalami peningkatan. Hal ini adalah pertanda bahwa keberuntungan menyertai mereka dalam pertempuran sebelumnya. Namun, satu masalah yang belum terselesaikan yakni blokade yang dibuat oleh dewa asli yang masih mengurung segalanya. Kemarahan pada akhirnya memang menghasilkan kekuatan besar, namun dengan harga yang sangat mahal, tanpa adanya kartu truf atau jika musuh melancarkan serangan mendadak di saat seperti ini, maka itulah celah yang mengancam nyawa Xiao Yan. Xiao Yan menyadari inilah titik Xiao Yan yang paling rapuh. Ini adalah kondisi sebenarnya yang mungkin bisa menjadi akhir perjalanan bagi Xiao Yan. Yang tersisa bagi Xiao Yan kini hanyalah kekuatan jiwa alam void. Pandangan mata Xiao Yan beralih ke bintang kembar di mata klon dewa aslinya. Salah satunya mewakili kekuatan simbiosis, sementara yang lain tampaknya berfungsi sebagai jembatan komunikasi dengan leluhur dewa asli. Hal ini sepertinya akan memungkinkan peminjaman kemampuan leluhur untuk sementara waktu. Sementara tubuh asli Xiao Yan belum mampu menembus blokade, Xiao Yan terus menyusun kesimpulan dari pertempuran yang baru saja terjadi. Xiao Yan mempertimbangkan apa yang telah diperoleh dan apa yang telah hilang. Pertarungan semacam ini membawanya pada pemahaman baru tentang batas dan potensi yang Xiao Yan miliki. Namun, masih ada satu bayang-bayang pertanyaan yang pada saat ini menggantung di benak Xiao Yan. Dewa asli dari tulang raksasa itu dan tiga bayangan hitam yang belum juga menampakkan diri masih terngiang di benak Xiao Yan. Mungkinkah mereka adalah dewa asli lainnya yang menunggu waktu untuk muncul? Dalam diam, Xiao Yan menatap jauh ke depan ke arah langit yang tidak bersuara. Pertempuran mungkin telah usai, namun badai yang lebih besar baru saja bersiap untuk turun. Setelah pertempuran yang intens itu, kekuatan misterius dari tulang raksasa perlahan menghilang dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan misterius itu seolah tampak tidak pernah ada sedari awal. Meski demikian, peningkatan kekuatan itu tidak sepenuhnya lenyap tanpa bekas. Tubuhnya mengalami peningkatan kecil, namun signifikan dan darah serta kinya mengalir lebih kuat. Hal ini memberi dorongan halus namun nyata terhadap kekuatan fisik Xiao Yan. Tulang raksasa tersebut ternyata bukan hanya seonggok benda mati, dirinya menyimpan potensi untuk bersatu dengan tubuh dewa asli raksasa super dan menciptakan sinergi yang mampu melepaskan kekuatan tempur luar biasa. Xiao Yan mulai memahami struktur dan fungsi dari bagian-bagian tulang itu. Permukaan luar yang berasal dari kulit raksasa menyerupai senjata tajam, sementara bagian tubuh lainnya berbentuk semacam baju jirah kokoh. Titik-titik vital seperti tinju, siku, dan lutut memancarkan daya sarang paling brutal, khususnya siku yang memiliki rangka luar yang tajam. Jika didorong dengan kekuatan penuh, bahkan mampu melampaui ketajaman bilah pedang. Pikiran Xiao Yan terus memutar kembali pengalaman barunya dengan tulang raksasa leluhur tersebut. Xiao Yan menyadari bahwa dengan kemampuan dari bintang di matanya, Xiao Yan masih memiliki peluang untuk mendapatkan kekuatan dari tulang leluhur lainnya. Selain itu, Xiao Yan juga bisa memperkuat tubuh dewa asli yang telah menjadi miliknya. Ketiga bayangan hitam leluhur yang belum dijamahnya juga menyimpan rasa penasaran mendalam. Ini seperti sebuah teka-teki kekuatan yang masih menantinya di masa depan. Tubuh dewa asli itu bukan hanya sebuah simbol kekuatan, tetapi juga jendela baru bagi pemahaman Xiao Yan terhadap tubuhnya sendiri. Dirinya mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana tubuh dapat ditingkatkan dan bagaimana energi primordial yang mengalir di dalamnya bisa dioptimalkan. Proses transformasi ini akan terus berlanjut menuntun Xiao Yan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Namun waktu tidak berjalan seperti apa yang dirinya bayangkan. Blokade ruang dan waktu yang melingkupi negeri ini berlangsung jauh lebih lama dari ekspektasi Xiao Yan. Bertahun-tahun berlalu dalam sekejap mata menyisakan desisan dingin dalam benaknya. Dan ini adalah sebuah pengingat bahwa waktu adalah musuh sekaligus sekutu. Di tengah kekosongan waktu itu,
Xiao Yan memutuskan untuk memusatkan perhatian pada jalur lain. Xiao Yan pada saat ini memikirkan mengenai pemurnian pil. Dengan peningkatan signifikan pada kekuatan jiwanya, kini dirinya memiliki peluang untuk melampaui batas-batas lama. Dalam proses alkemis, pil pertama yang Xiao Yan pilih untuk disempurnakan adalah pil pengembalian mimpi. Ini adalah sebuah pil tingkat tinggi dari 3 resep yang diberikan oleh Kie. Meski efeknya tampak kurang berguna dibandingkan dengan yang lain, kesulitan dalam proses penyempurnaannya membuatnya menjadi tantangan utama. Ketersediaan bahan obat juga pada saat ini sesungguhnya menjadi kendala besar. Bahan-bahan yang diberikan oleh Kie tidak mencukupi, namun Xiao Yan berhasil mengatasi sebagian besar kekurangannya dengan membudidayakan tanaman langka tersebut di Taman Lingpu Menara Pemurnian. Rencana jangka panjang pun pada saat ini tersusun di dalam benak Xiao Yan. Jika proses penyempurnaan berjalan lancar, Xiao Yan bisa menukarkan pil yang telah dimurnikan dengan Kie untuk mendapatkan bahan lainnya dan menghemat waktu serta usaha yang tidak sedikit. Saat proses pemurnian dimulai, kekuatan jiwa alam void memperlihatkan keunggulannya. Setiap bahan tampak begitu jelas di hadapan kesadarannya, seolah tidak ada satupun detail yang bisa lolos dari pengamatan Xiao Yan. Dirinya bisa merasakan setiap lapisan, setiap partikel dalam struktur bahan obat hingga tingkatan terkecil. Di bawah kendali jiwa yang luar biasa kuat, Xiao Yan menyalakan api dan mengendalikan dengan presisi tinggi memanipulasi puluhan ribu bahan obat dalam suhu yang berbeda secara bersamaan. Efisiensi pemulihan meningkat tajam memungkinkan waktu produksi yang biasanya lama kini dapat dipangkas hampir setengahnya. Namun bagian paling penting dari pemurnian pil dewa bukanlah awalnya melainkan tahap akhir. Ini adalah proses penyempurnaan setelah embrio pil terbentuk. Melalui pemurnian berulang, esensi pil dibentuk dan disempurnakan hingga mencapai bentuk sempurna. Kekuatan jiwa yang kuat memberikan dampak besar dalam fase ini meningkatkan kualitas dan keberhasilan secara drastis. Dalam waktu yang relatif singkat, Xiao Yan pun berhasil menyempurnakan pil pengembalian mimpi sebanyak 10 kali. Setiap keberhasilan menandai loncatan baru dalam penguasaannya terhadap teknik alkemis. Dalam hati Xiao Yan mengakui kehebatan kekuatan jiwa alam void bukan hanya karena kecepatannya yang luar biasa, tetapi karena kemampuannya dalam menciptakan ketepatan dan kedalaman yang sebelumnya tidak bisa dicapai Xiao Yan. Tingkat keberhasilan dan ketenangan luar biasa yang menyertai proses pemurnian pil kali ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Sebelumnya ketika dirinya memurnikan pil pengembalian mimpi, Xiao Yan harus mengerahkan seluruh konsentrasinya dengan penuh kehati-hatian. Setiap langkah terasa penuh tekanan, seakan kegagalan hanya tinggal selangkah lagi. Namun kali ini semuanya berlangsung begitu mulus, tidak ada kecemasan, tidak ada hambatan berarti dan hanya ada aliran energi yang mengalir lembut, seolah semesta sendiri merestui tindakan Xiao Yan. Setelah menyadari hal itu Xiao Yan segera memasuki Taman Lingpu, tempat di mana berbagai bahan herbal langka tumbuh dengan subur. Dirinya memetik semua tanaman yang dibutuhkan, menambahkan bahan-bahan penting yang telah dirinya kumpulkan sebelumnya. Dalam satu rangkaian pemurnian yang stabil dan efisien, 3 buah pil pengembalian mimpi berhasil Xiao Yan ciptakan. Usai pemurnian, Xiao Yan segera mencari keberadaan Kie melalui bantuan Suyu. Ketiga pil tersebut diserahkan langsung kepada Kie yang menyambutnya dengan tatapan penuh penilaian dan kekaguman. Pil-pil itu dengan kilauan aura yang dalam langsung menarik perhatian Kie. Dirinya mengetahui betul betapa berharganya pil pengembalian mimpi di pasaran. Tidak hanya langka, tetapi juga pil ini sangat dicari. Bahkan Kie sempat menyebutkan bahwa salah satu kenalannya tengah membutuhkan pil itu, namun tidak berhasil mendapatkan bahan-bahannya dalam waktu yang cukup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menjelaskan bahwa sebagian besar bahan tersebut berasal dari hasil jeripaya sendiri, bukan dari suplai sebelumnya.
Kie yang merupakan pedagang ulung tentu memahami nilai dari ketiga pil yang diciptakan oleh Xiao Yan. Dirinya secara naluriah langsung memikirkan pertukaran yang sepadan untuk pil-pil ini. Namun meskipun begitu tujuan Xiao Yan tampak jauh lebih spesifik daripada sekedar tukar-menukar, keinginannya untuk bertemu secara langsung dengan Kie membuat suasana menjadi tidak terduga. Meskipun begitu, Kie pada saat ini tidak berkeberatan dengan permintaan Xiao Yan. Dirinya pada saat ini sedang berada di dunia pegunungan dan lautan. Tempat ini adalah tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang benar-benar berani dan memiliki kemampuan tinggi. Identitasnya juga bukan sesuatu yang pada saat ini dirinya sembunyikan. Bahkan sebelumnya Xiao Yan sempat mendapatkan giok langka yang dikenal dengan sebutan Dewa Bangau dari Kie. Meskipun Kie pada saat ini menyambut baik keinginan Xiao Yan, Kie tetap menegaskan nilai dari pil pengembalian mimpi dari Xiao Yan. Pil tersebut sangat langka dan memiliki harga yang sangat tinggi. Permintaan terhadapnya luar biasa besar dan andai Xiao bisa terus memurnikannya, Kie tentu akan menjadi salah satu yang paling bersyukur. Pernyataan itu seketika sempat membuat Xiao Yan sedikit terdiam. Xiao Yan menyadari bahwa dirinya belum pernah mencoba pil itu sendiri. Rasa ingin tahu pun mulai tumbuh di dalam benak Xiao Yan dan Xiao Yan bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat pil ini begitu diminati. Pertanyaan ini pada akhirnya segera terjawab dalam penjelasan panjang dari Kie. Pil pengembalian mimpi bukan sekedar pil untuk tidur atau sekedar membuat seseorang terjebak dalam nostalgia. Dirinya adalah jembatan menuju ke dalam memori manusia. Pil itu dapat membawa seseorang kembali ke masa kecilnya menyusuri lorong-lorong ingatannya yang paling dalam. Bagi sebagian orang, kenangan adalah hal terindah di dalam hidup mereka, dan pil ini menjadi sarana untuk menyentuh kembali kebahagiaan, kesedihan, atau bahkan penyesalan yang pernah hilang ditelan waktu. Lebih dari itu, pil tersebut kadang-kadang menjadi kunci pembuka untuk terobosan dalam kultivasi. Banyak yang berhasil mencapai pencerahan setelah melihat kembali masa lalu mereka di dalam mimpi. Namun demikian, bahan-bahan untuk pil ini sangat sulit ditemukan sehingga ketersediaannya selalu terbatas. Xiao Yan pun akhirnya mulai merenungkan mengenai hal tersebut. Di benaknya terlintas bahwa mungkin saja jawaban dari belenggu yang selama ini menyertainya dalam kultivasi tersembunyi di balik lapisan ingatan yang belum tersentuh. Jika simpul yang membelenggu jalan menuju terobosan tidak bisa dilepaskan lewat cara biasa, mungkin sudah saatnya mencoba sesuatu yang berbeda seperti menelusuri kembali ingatan terdalamnya sendiri. Bersamaan dengan hal tersebut, Kie yang tampaknya puas dengan hasil penelukaran kali ini memberikan satu tawaran lain yang lebih menggoda. Dirinya bertanya apakah Xiao Yan memiliki formula pil yang melampaui tingkat dewa. Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang sebenarnya selaras dengan maksud awal Xiao Yan. Xiao Yan memang datang untuk menukar formula dan kali ini tujuannya adalah mencoba menembus batas yang selama ini belum pernah dirinya capai. Xiao Yan ingin menerobos ke tingkat pil transendensi. Formula pil tingkat transenden ini seperti apa yang dikatakan Kie sangatlah langka. Namun kebetulan Kie baru saja menerima pesanan pil yang berada di atas tingkat dewa. Pil-pil ini yang dikenal sebagai pil transendensi merupakan puncak dari seni alkemis. Kesempatan untuk berhasil memurnikannya sangat kecil dan hanya alkemis terhebat yang mampu mendekati kemungkinan tersebut. Mendengar hal itu, hasrat tersembunyi di dalam diri Xiao Yan pun kembali menyala. Di dalam hatinya, Xiao Yan tahu bahwa sensasi luar biasa yang datang setelah keberhasilan memurnikan sebuah pil bukanlah sesuatu yang bisa digantikan. Tantangan ini seberat apapun adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan panjangnya sebagai alkemis. Xiao Yan memperhatikan Kie dengan seksama saat pria itu menjelaskan tentang pil yang tengah menjadi topik pembicaraan. Kie dengan ketenangan khasnya menyebutkan bahwa dirinya telah menghubungi banyak alkemis sebelum mempercayakan pil tersebut kepada Xiao Yan. Dari semua alkemis yang dirinya hubungi,
tidak satu pun di antara mereka yang memiliki peluang keberhasilan lebih dari 10% dalam proses pemurnian pil tersebut. Hal itu menunjukkan betapa langkanya keahlian yang dibutuhkan dan betapa kompleksnya struktur pil itu sendiri. Pernyataan dari Kie ini sejujurnya tidak terlalu mengejutkan bagi Xiao Yan. Xiao Yan sudah menyadari bahwa Kie dengan pemahaman luas dan koneksi mendalam di 10.000 alam pasti memiliki jaringan luas yang mencakup para alkemis terkemuka. Xiao Yan bukanlah satu-satunya andalan Kie meskipun kini kemampuannya telah menjadi sorotan utama bagi Kie. Kie juga tampaknya tentu saja tahu bahwa kemampuan Xiao Yan telah meningkat. Dari 3 pil pengembalian mimpi pertama yang berhasil dimurnakan oleh Xiao Yan, Kie mampu melihat perubahan halus dalam energi jiwa sang alkemis muda ini. Sebagai seorang yang telah lama menapaki dunia luas, Kie memiliki mata tajam dan intuisi kuat terhadap potensi tersembunyi. Dirinya melihat kemungkinan bahwa Xiao Yan telah mencapai terobosan dalam kekuatan jiwanya. Perbedaan kualitas pada pil pengembalian mimpi yang sebelumnya dan yang terakhir disempurnakan oleh Xiao Yan memang mencolok. Meski sebelumnya Xiao Yan sudah mampu memurnikan pil tersebut, versi terbarunya menunjukkan tingkat kejernihan, kestabilan, dan kekuatan esensi yang jauh lebih baik. Perubahan itu menjadi pertanda bahwa Xiao Yan siap menghadapi tantangan yang lebih tinggi. Xiao Yan juga pada saat ini tidak menyangkal apa yang baru saja dikemukakan oleh Kie. Sebaliknya, Xiao Yan mengakuinya dengan tenang. Dirinya memang berniat menantang dirinya sendiri untuk menyempurnakan pil dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kie yang selalu murah hati dalam penilaiannya terhadap Xiao Yan tidak melihatnya semata dari segi kekuatan. Dirinya menilai dari potensi dan keberanian yang diperlihatkan oleh Xiao Yan. Dengan sikap tenang, Kie mulai memperkenalkan pil yang menjadi pusat perhatian mereka. Pil itu dikenal sebagai pil Ibu Yin Yang, sebuah pil transenden dengan khasiat yang benar-benar aneh dan unik. Setelah dikonsumsi, pil itu memungkinkan penggunanya untuk menciptakan entitas kembar dari dirinya sendiri. Ketika salah satu entitas terbunuh, sub-eliksir yang tersegel dalam tubuh kembar itu akan aktif. Tubuh itu mewarisi seluruh kekuatan pemilik aslinya dan bisa membangkitkan kembali tubuh yang terbunuh. Alis Xiao Yan seketika terangkat saat menyadari keanehan fungsi pil tersebut. Pil ini memberikan kesempatan kedua dalam kehidupan dan ini merupakan sesuatu yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh pil dewa sekalipun. Dengan strategi tertentu seperti penyimpanan barang-barang penting di dalam ruang retakan, seseorang bisa menghindari kerugian bahkan dalam situasi kematian. Dalam pertempuran melawan musuh yang sulit, keberadaan entitas kembar itu bisa menciptakan faktor tidak terduga yang menentukan hasil akhir. Pil Ibu Yin yang bukan sekedar barang langka, itu adalah harta yang sangat diburu oleh para dewa abadi. Tidak mengherankan bila banyak pihak tergila-gila akan keberadaan pil tersebut, namun tentu saja kemuliaan seperti itu datang dengan harga yang sepadan. Proses pemurniannya juga luar biasa kompleks dan memerlukan syarat khusus. Salah satu hal penting dalam memurnikan pil ini adalah bahwa prosesnya tidak boleh dilakukan langsung kepada manusia. Sebagai gantinya dibutuhkan boneka atau bahkan mayat sebagai wadah awal untuk menampung hasil akhir dari pil Ibu Yin Yang. Minimal diperlukan tubuh dewa abadi langkah ketiga agar dapat menampung energi pil yang sangat besar. Meski persyaratan tubuh semacam itu masih bisa dicari, kesulitan sebenarnya justru terletak pada proses pemurnian dan bahan utama yang sangat langka. Bahan itu bernama buah kembar Yin Yang dan buah ini dikenal sangat langka dan hanya tumbuh di tubuh makhluk kuat setelah mereka gugur dalam pertempuran. Keberadaannya nyaris mitos dan bahkan jika ditemukan kebanyakan sudah dalam kondisi layu dan tidak lagi layak digunakan. Kie juga mengakui bahwa satu-satunya buah yang dirinya temukan juga sudah tidak lagi bisa dipakai untuk proses pemurnian. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun seketika terdiam. Xiao Yan menyadari bahwa walaupun memiliki kemampuan untuk memurnikan pil,
waktu yang tersedia terlalu sempit untuk menyelesaikan tugas serumit ini, bukan karena Xiao Yan tidak mampu, tapi karena mempertimbangkan waktu dan resiko. Lalu Xiao Yan juga merasa memurnikan pil Ibu Yin Yang, mungkin bukan langkah tepat untuk saat ini. Kemudian Xiao Yan pun terdiam tertegun dengan kesulitan dan persyaratan dari pil itu.